Halo, bertemu lagi dengan saya Pendeta Ramos Simanjuntak dalam Awaken Spirit Channel. Apa kabar saudara di sana? Saya berharap saudara semua tetap sehat dan tetap menjalankan protokol kesehatan supaya diri saudara dan orang-orang sekitar saudara bisa terjaga kesehatannya. Hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar satu firman Tuhan yang terambil dari riwayat Abraham yang terdapat dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan 14. Ini adalah satu riwayat yang cukup sering untuk kita dengarkan. Bahkan seingat saya di sekolah minggu pun saya sudah mendengar kisah ini, yaitu bagaimana Abraham adalah seorang yang betul-betul beriman kepada Tuhan, sehingga dia pun rela mengorbankan anaknya Ishak untuk dikorbankan kepada Allah sesuai dengan permintaan Allah. Tetapi ini hanya pengujian dari Allah. Saudara sekalian, saya akan membacakan beberapa ayat dari perikop tersebut karena cukup banyak ayatnya, dan saya juga akan mencantumkan semua ayat-ayat dari perikop tersebut di dalam screen handphone atau laptop saudara. Ya, mari kita dengarkan ayat-ayat yang akan saya bacakan. Kejadian 22, judul perikopnya itu adalah kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman padanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham itu, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat 5, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Ayat 6, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 7, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah padanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Ya, hanya itu yang menjadi penekanan pembelajaran firman Tuhan yang kita lakukan hari ini. Saudara, sebelum melangkah lebih jauh, saya mengajak saudara untuk melihat di dalam ayat 5 bahwa dikatakan Abraham berkata kepada bujangnya, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Jadi maksud anak ini adalah Ishak. Nah, kata anak ini di dalam bahasa asli Ibrani memakai na'ar. Jadi ditulis di situ adalah wahan na'ar, ya. Nah, kata na'ar sendiri di dalam bahasa Ibrani pada konteks saat itu, orang Israel itu tidak mempunyai pembedaan yang sangat jelas seperti kita saat ini, yaitu apa? Balita, terus anak sekolah, yang usia sekolah, kemudian remaja, pemuda, dan lain sebagainya. Tetapi
eh, mereka semua menyatakan itu sebagai na'ar, ya. Bisa masih kecil, atau juga masih balita, atau bahkan usia di atas 20. Kenapa? Karena bagi mereka, na'ar itu dapat disematkan kepada seseorang, anak laki-laki, yang belum menikah. Berarti anak tersebut di bawah otoritas orang tuanya. Ya, itu bisa kita menjadi satu pemikiran, ya. Karena apa? Karena menurut Josephus, seorang ahli sejarah orang Yahudi di abad-abad awal, Josephus memprediksi atau memperkirakan atau menafsirkan usia Ishak pada saat Abraham hendak mempersembahkan dia di gunung di tanah Moria tersebut pada saat Ishak berusia 25 tahun. Bahkan beberapa Rabi Yahudi juga menafsirkan Ishak itu di atas umur 30 tahun pada saat itu. Saya secara pribadi menafsirkan usia Ishak pada saat itu adalah di bawah 20 tahun. Tetapi tentunya di atas 15 tahun begitu ya. Jadi rentangnya antara 16 ke 20 begitu. Karena apa? Karena kalau anak masih usia di bawah 15 tahun, itu sangatlah janggal untuk menaruh seluruh kayu bakar yang sudah dipersiapkan Abraham untuk semuanya diangkut oleh Ishak ke puncak bukit, ya. Karena kita tahu tempat persembahan itu adalah di suatu gunung yang ada di tanah Moria. Adalah sangat logik bila seorang pemuda yang berusia 16 sampai 20 tahun untuk mengangkat kayu bakar, begitu ya. Nah, di sini seperti yang saya katakan di awal, bahwa sering sekali kita mendengar khotbah tentang Abraham yang begitu beriman, ya. Nah, tetapi saat ini saya coba melihat dari sisi Ishak, saudara. Nah, kalau kita lihat ya, bahwa dari awal, ya, ketika Abraham sudah mendapat perintah, perintah dari Allah, Abraham langsung melakukan persiapan dan pergi, dan tidak terlihat apapun yang ingin dilakukan Abraham kepada Ishak anaknya. Artinya dia tidak menceritakan, bahkan ketika Ishak di dalam ayat 7 saya bacakan, "Bapa," sahut Abraham, "ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Ketika Ishak bertanya seperti itu, apa jawaban Abraham? Jawabannya adalah, sahut Abraham ayat 8, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya." Anakku, Ishak bertanya, di mana anak dombanya? Kita sudah siap semua. Allah akan menyediakannya. Oke, bagi kita mungkin ya kita sudah langsung tahu akhir daripada cerita di dalam perikop ini, ya, karena memang ternyata Allah menyediakan seekor domba besar untuk pengganti Ishak. Tetapi pada awalnya saya yakin Abraham tidak mengetahui bahwa Allah akan menyediakan seekor hewan pengganti bagi Ishak. Tetapi di dalam pemikiran Abraham yang ada adalah bahwa dia harus mengorbankan Ishak, anak yang dikasihinya. Dan kita bisa lihat pada ayat 9, ketika sampai di tempat yang sudah ditentukan oleh Allah itu, Abraham membuat mezbah, mengatur kayu bakar yang diangkat oleh Ishak. Lalu apa? Dia mengikat Ishak dan meletakkan anaknya di atas mezbah tersebut. Coba kita pikirkan secara jelas bahwa bagaimana
Apa yang terjadi, pergumulan apa yang terjadi di dalam hati dan pikiran Ishak kira-kira, saudara? Tadi di sepanjang perjalanan, dia bertanya di mana anak domba itu. Tetapi pada ayat 9, pada waktu itu, dia malahan yang diikat dan diletakkan di atas mezbah tersebut. Ini berarti apa, saudara? Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Ishak adalah tokoh yang penting di dalam peristiwa Abraham mengorbankan Ishak, ya. Artinya dalam peristiwa Kejadian 22 ini ayat 1 sampai 14, Ishak adalah orang yang atau tokoh yang penting, tetapi Alkitab tidak banyak menceritakan apa yang terjadi pada Ishak, pergumulan apa yang terjadi di dalam jiwanya. Bagaimana dia memandang ayahnya pada saat dia sudah diikat dan diletakkan di atas mezbah. Dan dia pasti tahu ketika dirinya diikat dan diletakkan di atas mezbah berarti apa? Dirinya lah yang akan menjadi korban. Tetapi sebelum itu, ketika dia diikat dan ketika dia diletakkan, saya pikir Alkitab tidak menuliskan sedikit pun adanya perlawanan yang dilakukan oleh Ishak. Saya yakin walaupun umur 16-17 tahun sudah dapat melawan orang tua secara fisik, ya, apalagi Abraham sudah di atas 100 tahun pada saat itu. Tapi di sini diikat dan diletakkan, berarti menunjukkan satu kepatuhan yang luar biasa dari Ishak. Nah, oleh sebab itu saya mengutip satu penafsir yang saya kutip dari The Book of Genesis, tulisan Victor P. Hamilton. Victor mengatakan, if Abraham display faith that obeys, artinya jika Abraham menunjukkan iman yang patuh kepada Allah, then Isaac display faith that cooperates. Kemudian Ishak menunjukkan iman yang memang bekerja sama. Ini sangat luar biasa, saudara. Oleh sebab itu, saudara, di sini kita juga harus menghormati, menghargai satu orang yang bernama Ishak sebagai tokoh di dalam peristiwa ini. Dan juga kita tahu Ishak adalah salah satu bapa dari bangsa Israel, ya. Oleh sebab itu, saudara, jika ini kita tarik di dalam kehidupan kita, seorang anak hormat kepada orang tuanya, seorang anak tidak banyak tanya, tidak, kalau bahasa sekarang, tidak kepo. Apa sih? Papa mau melakukan apa? Mama mau lakukan apa untuk aku? Ini terlihat tidak seperti itu. Ia benar-benar menunjukkan satu iman yang luar biasa, yang membuat Abraham dapat melakukan apa yang diperintahkan Allah padanya. Ini dia. Ishak begitu taat kepada Abraham, sehingga Abraham dapat melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Jadi Ishak bukan hanya taat, tetapi saya yakin Ishak juga percaya, ya, melalui Abraham, bahwa Allah yang mereka sembah pasti mau melakukan sesuatu demi kebaikan mereka, demi kebaikan diri bapaknya atau Abraham, atau dirinya sebagai anak, yaitu Ishak. Oleh sebab itu, kembali lagi kepada kita saat ini. Ini menjadi pelajaran penting supaya setiap kita harus benar-benar menghormati orang tua kita, benar-benar mentaati orang tua kita, benar-benar mengasihi mereka. Oleh sebab itu, mari kita sebagai anak dari setiap orang tua kita lakukan yang baik, ya, hormati orang tua kita, dan terus kita menunjukkan iman kita kepada Kristus, sekaligus kita menunjukkan rasa hormat kita kepada orang tua kita. Saya yakin jika orang tua kita belum menjadi orang percaya,
Tetapi jika kita orang percaya, kita menunjukkan iman kita kepada Kristus dan sekaligus menunjukkan rasa hormat, rasa kasih sayang kita kepada orang tua kita, maka hati orang tua mana yang tidak akan tergerak dengan sikap seorang anak yang begitu menghormati dan mematuhi orang tuanya. Orang tua itu kalau peribahasa kita disebutkan sebagai utusan Tuhan untuk memimpin kita di dunia ini. Makanya di dalam Dekalog disebutkan bahwa hormatilah orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang akan diberikan Tuhan kepadamu. Oleh sebab itu saudara, sekali lagi mari sebagai anak dari orang tua kita, hormati, sayangi, tunjukkan imanmu supaya semuanya akan bekerja sesuai dengan rencana Allah di dalam hidup kita. Oke, terima kasih dan semoga menjadi berkat bagi kita semua. Saya yakin jika kita mempraktekkan apa yang kita lihat, kita dengar, kita baca dari Alkitab saat ini, kita akan menjadi Ishak-Ishak di zaman modern ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Shalom.